Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Yahya Prayoga dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Hari ini akan mengajarkan Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian dalam bagaimana sih kita cara membuat kefir optimal. It's not a game, it's a rich thing. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih, kenapa sih kefir optima? Nah, kefir optima itu merupakan salah satu produk pangan fungsional, yang dimana dalam hal ini produk tersebut dapat memberikan dampak kesehatan kepada tubuh. Nah, dampak kesehatannya seperti apa? Salah satu yang sangat dikenal dan sangat dibutuhkan hingga saat ini yakni adalah sifat imunomodulator. Nah, kenapa sih imunomodulator ini dibutuhkan? Sebenarnya dalam era new normal saat ini dengan virus COVID yang ada di sekitar kita membutuhkan cara pencegahan lainnya. Tidak hanya menggunakan masker maupun mencuci tangan secara rutin atau melakukan social distancing, tapi kita juga harus dapat menjaga kestabilan imunitas tubuh kita dari serangan virus-virus tersebut. Nah, salah satunya itu mengkonsumsi pangan fungsional. Nah, kenapa kefir? Karena kefir ini merupakan suatu produk pangan fungsional yang sangat mudah untuk dilakukan di rumah dan bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bapak, ibu, adik maupun saudara-saudara semua yang menonton video ini untuk dijadikannya sebagai suatu produk pangan maupun sebagai suatu potensi bisnis baru. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuat kefir optima? Setelah mendengarkan penjelasan sedikit dari saya, yuk kita stay tune aja langsung. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kefir optima yakni adalah susu segar maupun susu UHT sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Grain kefir susu yang telah dilakukan peremajaan dalam media susu segar maupun susu UHT. Termometer baik digital maupun biasa. Toples lengkap dengan tutupnya baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil. Serta saringan dengan lubang yang besar dan lubang yang kecil untuk menyaring susu dan grain kefir. Proses pembuatan kefir optima dilakukan dengan memanaskan air untuk mensterilisasi alat. Kemudian, alat baik toples, tutup toples, sendok centong sayur, maupun saringan yang akan digunakan disterilisasi menggunakan air panas tersebut dengan cara disiramkan ke permukaan alat. Kemudian, susu yang akan digunakan disaring menggunakan saringan halus untuk menghilangkan kotoran dari susu. Susu kemudian dipasteurisasi menggunakan metode double pan sehingga dengan mengadukkan secara berkala hingga suhunya mencapai suhu 75 derajat Celcius. Kemudian, susu didiamkan dalam suhu 75 derajat Celcius selama 15 detik. Susu yang telah dipasteurisasi kemudian didinginkan dan dipindahkan ke dalam wadah toples yang akan digunakan. Grain yang akan digunakan kemudian disaring menggunakan saringan kasar sehingga untuk memisahkan whey dan grain kefir yang akan digunakan. Grain kemudian ditimbang sebanyak 5% dari jumlah susu yang digunakan. Jika menggunakan susu 1 liter, maka grain yang dibutuhkan 50 gram. Grain kemudian dimasukkan ke dalam susu yang akan digunakan secara menyeluruh dan diaduk secara perlahan untuk meratakan persebaran grain dalam media susu. Susu yang telah ditambahkan grain kemudian ditutup menggunakan tutup toples dan disil menggunakan plastik wrapping untuk mencegah adanya kontaminasi pada produk yang akan dilakukan proses. Nah, sekarang kita tinggal nunggu nih produknya untuk difermentasi. Nah, aku sedikit mau menjelaskan nih tentang siapa sih atau apa sih produk kefir itu sebenarnya. Produk kefir itu sendiri merupakan produk fermentasi susu yang menggunakan starter yang disebut dengan grain kefir. Nah, grain kefir ini itu tersusun atas bakteri asam laktat, kamir, dan beberapa jenis mikroba lainnya yang memiliki sifat probiotik yang dapat mendukung fungsi imunomodulator tersebut. Nah, prosesnya apa sih yang terjadi di dalam situ?
Nah, di sini susu yang digunakan itu akan diolah oleh bakteri asam laktat menjadi senyawa asam laktat sehingga menghasilkan rasa yang sedikit asam pada produk. Kemudian asam laktat yang dihasilkan dari produk tersebut itu kemudian akan difermentasi lebih lanjut oleh mikroba kamir atau dalam hal ini Saccharomyces cerevisiae untuk dihasilkan senyawa CO2 dan alkohol. Nah, senyawa CO2 dan alkohol yang dihasilkan pada produk itu akan memberikan rasa yang sedikit bersoda dan juga ada sensasi sedikit alkohol dalam produk tersebut. Nah, produknya udah selesai tuh fermentasinya. Yuk kita lihat lagi lanjut prosesnya. Kefir yang telah terfermentasi akan dihasilkan 3 lapisan, yakni curd, kefir, dan whey yang dihasilkan dari produk tersebut. Produk kemudian diaduk secara perlahan untuk meratakan curd dan kefir grain. Kemudian, kefir grain disaring untuk menggunakan saringan kasar untuk memisahkan antara grain yang dihasilkan dengan produknya. Produk kemudian disaring menggunakan saringan halus untuk memisahkan antara grain dengan produk sehingga diperoleh grain yang lebih tinggi. Produk kemudian disimpan dalam tabung pengemas seperti botol maupun gelas yang kemudian disegel menggunakan tutup kemasan dan disimpan dalam lemari es untuk dinikmati keesokan harinya. Nah, udah selesai kan prosesnya semua? Ini contoh produknya, produk Kefir Optima yang meningkatkan imunitas tubuh selama masa new normal COVID-19 ini. Nah, nanti di sini lebih baik produk yang sudah jadi langsung dibotolkan dan langsung disimpan dalam freezer dalam rangka untuk menjaga produk ini agar tetap segar dan bisa dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama. Dari aku itu saja. Saya Muhammad Ihsan Prayoga, program studi Teknologi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, tim 2 KKN Universitas Diponegoro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.